yang awalnya NRP dia. Minta tolong semua di rename ya, awalnya dikasih NRP loh. Ya. Namanya belum ada NRP, dikasih NRP dulu. Biar seragam ya. Ini tercatat 36 pesertanya nih ya. Kebanyakan angkatan 2000 ya, kebanyakan ya. ...2020 Pak. Oh iya kok 2000 ya, 2020. 20 itu ya, 20 itu ya 2020. 1602 20 2020 ya. Sebentar, Jessica 2020. Semua 2020 ya. Mumpung masih ingat ini ada yang admit nih ya. Apakah kalian semua ngambil U1 ya? Ini pertanyaan Pak, saya. harusnya. Ya, kebanyakan harusnya ya. Kompak ngambil semua Pak. Ya, artinya kalian ini dengan kelas U1 nanti sama kira-kira ya. Mungkin ada satu dua yang tidak ngambil, tapi kebanyakan ngambil, biasanya begitu soalnya ya. Kemarin grupnya udah dibuat ya, kuliahnya besok pagi, kuliah pertama online juga. Anggra ini Ana, Ataya, NRP-nya ditulis di renim ya. Sebentar ya, ini karena kuliah online ini harus penyesuaian dulu seperti yang lalu. Pertama ini buka Neo aja saya lupa ini. Sebentar ya, jadi tunggu. Buka Neo itu karena ini harus buka Neo, kalian harus absen ya. Belum saya buka, lagi saya buka. Jadi mau ditunggu ya. Saya lupa ini buka harus klik apa ini. Ini tampilannya ya. Ini syarat mutlak kan ya, harus dibuka Neo-nya. Kalian pasti kalau buka Neo belum kebuka kelasnya. Oh ini coba pembukaan kelas dulu ya, berita acara soal, kuesioner, berita acara pengawas, presensi kuliah, mekanika fluida, buka kelas apa ya, tanggal 7 jam angkatan 7 ini 2 jam sampai 8.50. Topiknya diklik.
Nah, sekarang semuanya tolong ini ya, absen dulu. Barusan saya buka ya Neobayanya, tolong absen dulu. Apakah ada yang tidak bisa buka Neobaya ya? Di tempat saya belum bisa, Pak, untuk absennya. Bentar, yang belum bisa tuh siapa? Nyebutkan nama. Boren, Pak. Burun. Yang lain ada yang bisa buka? Saya juga tidak bisa, Pak. Tidak bisa, ini kenapa ya? Ini Di harus punya saya tulisannya unhandled exception, Pak. Gagal simpan data, mohon hubungi Direktorat SIM ADM SIM unit ubaya.ac.id. gimana? Di punya saya Ada tulis sudah absen tapi tulisannya unhandled exception. under absention. Betul Pak, di punya saya juga tidak bisa Pak. Nah, ini saya tidak tahu ini di sini detail riwayat misalnya ya. Daftar presensi. Tapi di email saya tulisannya udah hadir gitu, Pak. Sudah Pak? Biasanya kan habis absensi kan muncul email kan, Pak. Di emailnya sudah tulisannya hadir gitu. Cuma di MU Bayanya kayak belum masuk gitu datanya. Oh. Ini kalau saya send dari sini gimana ya? Ini kok ada yang di blok biru, ada yang enggak ini ya? Seharusnya nggak apa-apa, Pak, selama emailnya sudah keluar, Pak, di email. Itu sudah ada link validasi juga kok di email. Ini coba saya klik hadir semua ya. Simpan presensi. Konfirmasi masih hadir. Ini saya absen dari sini. Saya juga klik semua ini tadi ya. Saya klik hadir semua. Ada saat iya, saya klik hadir semua di sini ya. Oke, saya klik hadir semua. Ya nanti kalau absen itu kalau ada apa-apa ya nanti bisa dia. Tapi kalau kalian gini ya nanti sehari-hari ya kalian ngeklik sendiri ya. Ya enggak masuk, enggak terklik gitu ya. Ya kali ini tak klik semua, cuma kalau kuliah hari pertama ada apa-apa nanti ya bisa yang saya ngubah. Tapi kalau hari-hari biasa kalian harus klik sendiri ya, dibiasakan begitu. Absen sudah kebuka terus. ULS ini enggak harus ya. Apakah harus? Saya belum malu dia ULS banyak. Tadi malam saya keduluan WA karena buka ULS ini juga saya tuh gaptek tersang ya. Buka-buka begini nih lupa, mukanya kan prosedurnya itu nggak tahu. Ini yang dulu yang harus itu kalau nggak salah ujian saja ya, yang harus diupload di ULS ini ya. Ini klik yang mana aja lupa saya kalau ULS ini ya. Mesti tadi yang ULS belakangan aja lah. Nanti kalaupun harus diupload di ULS, tak uploadnya di belakangan materinya. Jelas kan sudah terupload di grup ya. Kemudian begini, saya kalau Zoom gini, itu saya ada kendala teknis ya. Laptop saya itu kalau untuk Zoom mesti mati di tengah jalan. Sehingga saya pakai HP, ya enggak enak pakai HP itu ya. Bagi saya enggak enak, mungkin bagi kalian juga enggak enak ya. Jadi ini pakai HP nanti tayangannya saya kursor itu enggak bisa nunjuk-nunjuk gitu ya.
seperti kalau di laptop itu. Jadi nanti sementara saya tayangkan, mungkin kalian buka sendiri gitu filenya dia kalau untuk kuliahnya. Itu yang pertama. Kemudian mahasiswa kemarin edaran rektor itu kan diberikan semua yang kedua ya, kalian. Iya, Pak. Iya, Pak. Apa intinya apa coba? Intinya saja apa yang kedua? Salah satu mewakili itu untuk penyamaan persepsi ini. Intinya apa intinya? Minggu 1 kegiatan selain praktikum online. Minggu 2 sama 3 boleh hybrid gitu, Pak. Boleh hybrid, defaultnya apa? Defaultnya ada yang defaultnya gitu. Yang dari fakultas ya. Yang dari fakultas kalian enggak terima ya? Terima, Pak. Yang dari fakultas gimana? Edarannya gimana dari fakultas? Iya Pak, kurang lebih hampir sama Pak. Minggu 1 sampai minggu 3 itu secara online dulu. Kalau praktikum bisa offline, bisa online kalau persiapan. Minggu keempat baru full offline Pak. Oke, ya. Sebentar ya, ini juga teman dosen ada yang tanya-tanya ini masih. Bentar tak jawabnya dulu Pak Lo ini ya. Permisi Pak Pugu. Ya, ya. Ada teman saya yang belum di ACC Pak, masih di waiting room. Oke, sebentar ya. Bentar saya tak Oke, jawab ini ya. terima kasih Pak. Ya. Tapi semisalnya week 2 atau week 2 dan week 3 Pak. Selain praktikum itu pertemuan bisa diadakan secara online atau hybrid opsional. Iya. Oke, iya sebentar ya. Tadi ada yang belum di admit ya, siapa Yonatan Aditya, saya admit. Ini saya belum bukaan. Biasanya kalau minggu pertama itu di mobile sudah upload belum nih. Saya bukanya sekalian. Oh, mau bayar sudah keluar ini.
Ada angkatan 2001 ya? Anggreni anak Atta ya? Ada ya? Iya, Pak. Halo? Oh, Halo. ini kalian ngambil atas berarti ya gitu ya? Terus angkatan 18, Pak. Oh, saya salah baca nih berarti ya. Oh, salah baca ya, maaf. Iya, Pak. 21602 itu kode teknik kimia, saya bacanya 21-nya gitu kayak tadi. Baca 2000 atau 2000 udah zaman dahulu ya. 18.1. Ini pesertanya sebentar, enggak disebut di sini. Sudah keluar ternyata di ini ya. Ada 36 ya. Ada 36 pesertanya. Jadi begini ya, kemarin edaran fakultas itu yang saya pahami ya baru kemarin itu ya. Itu kan diserahkan ke fakultasnya minggu kedua tiga dari rektor itu ya. Jadi kalau minggu pertama sudah pasti ya kecuali praktikum itu online, harus online gitu ya. Sedangkan minggu kedua ketiga itu defaultnya online, defaultnya. Kecuali kalau dibutuhkan offline, nanti fakultas akan memfasilitasi fasilitas untuk kuliah hibrid. Ya, hibrid itu ya ada yang datang ke kelas offline, terus ada yang bisa akses secara online, itu maksudnya. Jadi semua itu di policy ini dikeluarkan untuk apa ya, merespon perkembangan pandemi gitu ya, karena masih naik gitu ya. Saya sendiri itu kalau kuliah online itu lebih berat ya. Ya supportnya saya laptopnya tidak bisa masih. Terus juga saya itu lebih enak di kelas sebenarnya kalau ngajar, interaksi diskusi itu lebih enak di kelas. Tapi kita sudah 2 tahun ya, ini masuk semester keempat ini pandemi. Keempat bahkan kelima mungkin ya. Dulu sudah hampir kelima, hampir 2 tahun penuh sudah ya. Kuliah secara online. Tapi ya kita harus gimana ya, harus ngikuti ini ya, kalau polisi-polisi begini baik pemerintah maupun dari universitas. Untuk mekanika fluida ini sebenarnya tidak berat, materinya tidak banyak-banyak, nggak seperti termo dan sebagainya, sehingga harapan saya kalian bisa. Kalau kuliah lain ya minimal kalian harus belajar mandiri ya, itu ada slide, ada apa PDF, materinya itu, terus textbook. Saya semua dari textbook 1. Mekanika fluida itu boleh kalian banyak belajar dari berbagai textbook, tapi saya pegangannya satu aja, itu Clayton ya. Clayton siapa itu ya? Pengarangnya mungkin sudah tahu, itu bukunya di perpus ada, kalian kan bisa copy ya. Atau kalau di online itu ada versi softwarenya, cuma edisinya masih agak lama, tapi tidak apa-apa, tetap bisa digunakan. Bedanya latihan-latihan soal saja, konsepnya sama. Ya, e-booknya ada juga dia, saya pernah download ini. Kalian bisa download ya. Jadi harapannya ya harus bisa belajar mandiri gitu ya. Apalagi kalau online, offline aja juga harus bisa belajar mandiri. Kelas itu sebenarnya untuk membantu ya, mempercepat Anda menyerap materi, mempercepat aja, kadang-kadang ya nggak sempat ya, bukan detail gitu ya. Mempercepat kalian menyerap mandiri. Dan 2 SKS berarti kalian punya 2 kali 2 jam ya. Yang satu kuliah belajar mandiri, yang satu ada lagi gitu ya. Pokoknya yang di luar kelas itu 2 kali 2 jam ya. Itu ya tolong
terapkan gitu ya. Kemudian apalagi ya? Nah mungkin begini, yang terkait kebijakan itu kita mungkin diskusi aja sekarang ya. Maksudnya kebijakan itu begini, ini kan mungkin ada beberapa yang dari luar kota ya, nanti jangan-jangan sudah kemarin karena woro-woro mau offline, sudah datang di Surabaya, lupa online akhirnya gitu ya. Jadi kalau kepengen offline itu saya malah senang kalau ada yang offline itu ya. Cuma kalau kelemahannya kalau offline ya mungkin juga begini nyebar PDF ya. Terus kalau ditayangkan di layar itu mungkin sama ya. Yang di kelas melihat di layar, yang di rumah juga melihat di layar gitu ya. Kelemahannya itu menurut saya kalau di kelas itu kalau saya nulis di papan itu kameranya itu tidak sejelas kalau gini ditayangkan di Zoom gini. Kabur kan. Jadi kan ada yang pakai proyektor itu ya, di layar proyektor itu mungkin jelas, tapi kan ada kalau di kelas itu kan yang hibrid itu kan ada yang saya nulis di papan terus disorot kamera itu ya. Jadi yang di rumah bisa lihat di kamera. Cuma kemarin itu saya pernah hibrid sekali itu ya, semester yang lalu itu yang di papan tuh nggak begitu jelas, kabur. Itu kelemahannya menurut saya itu ya. Kalau suara mungkin sama-sama bisa ditangkap. Saya kalau di kelas, ada yang di kelas lebih senang sebenarnya, saya bisa coret, bisa diskusi lebih leluasa menjelaskannya. Jadi kita sepakati untuk minggu kedua, ketiga gimana? Ada yang mau offline? Ada, Pak. Ada ya? Ian mau Ya, offline, Pak. Kenapa? Ian mau offline katanya, Pak. Kangen sama Bapak. Ian. Gimana? Ian mau offline, Pak Alfian. Kangen sama Bapak katanya. Alfian. Loh ini kelas ini apa pernah saya ajar? pernah, Pak. NME 2, Pernah, Pak. Pak. NME 2, Pak. Ini Boren Ian Adit biasanya loh, Pak. Yang di kelas. Oh alah, NME 2 nih. Saya kemarin, oh iya ya, semesternya lebih awal ya. Oke ya. Kemarin yang hibrid berarti ya? Ya, hybrid, Pak, kita kemarin. Yang hibrid. Oke, kalau ada yang pengen offline tapi ada yang hadir ya, jangan sampai kosong. Karena begini, karena kalau begini hibrid ini mesti mengusulkan ke fakultas biar pasien disiapkan kamera itu ya. Biar kelasnya disiapkan kamera. Ya nanti bagi yang ingin ikut di rumah ya, saya kalau membahas soal itu ada kalau saya di catatan harian saya itu saya scan itu ya, saya ini PDF, nanti bisa juga dari situ, mungkin sambil mengikuti kuliah ya minimal dari suara saya gitu ya. Kalaupun nanti di papan tidak begitu jelas, mungkin memang ikuti dari suara saya untuk membantu memahami materi. Baik, berarti kalau begitu nanti ini ya, saya usulkan hibrid ya, yang mekanika fluida ya, baik minggu kedua maupun minggu ketiga. Nih setelah ini saya informasikan ke Mbak Vina untuk menginformasikan ke fakultas biar disiapkan kelas yang hibrid ya, untuk kelas mekanika fluida minggu kedua dan ketiga. Kemudian itu ya. Berikutnya adalah sebentar ya, saya materinya itu ada namanya saya kirim itu RPP juga ya, RPP itu singkatan apa ya, rencana pokok pembelajaran atau apa yang kisi-kisi per minggu ya. Ntar saya bisa buka enggak di sini.
HP itu kalau share screen di mana ya? Oh ini share screen. Sudah ketemu. Ini di layar apa sudah nampak ini? Ini RPP namanya ya. Tampak ya? Belum nampak, Pak. Belum, Mbak. Nah itu ada 14 minggu ya. 7 minggu untuk UTS, ya, untuk materi sampai ujian UTS, 7 minggu untuk sampai UAS. Jadi materinya seperti itu ya. Sifat-sifat fluida dan prinsip dasar tegangan geser ini minggu pertama kali ini. Kemudian tegangan geser pada dinding silinder yang gerak. Tegangan geser pada disk yang berputar ya minggu ketiga ya. Minggu keempat tegangan geser pada permukaan bola yang berputar. Kemudian gaya pada bidang datar bagi dua pertemuan ya. Permisi Pak Bung. Ya. Mohon maaf Apa? menyela di punya saya masih belum ada share screen-nya, Pak. Yang lain gimana ada? Belum ada semua, Pak. Sama ini, Pak, require waktu meetingnya tinggal 8 menit di Zoom, Pak. Oh iya. Nanti kalau meeting gini, saya buka lagi. Atau mau dibuatkan, Coba, Pak, biar bisa unlimit. Silakan ada yang buatkan ya. Pak buatkan nanti di share di grup ya. Berarti kalian Loh nanti tidak bisa sharing. Oh bisa. Bisa, Pak. Bisa. Aman, Pak. Siapa ini? Ini Alfian ini. Siapa nih yang bicara? Buren, Pak. Biarin kamu buatkan. Terus kamu share di grup nanti saat Sekarang, ini. Pak. Ya? Sekarang kah? Iya, sekarang ya. Sekarang Oke, buat ya. Nanti begitu mati semua klik yang itu ya, yang baru itu ya. Ini kok enggak nampak kenapa ya? Sekarang sudah mungkin ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya itu ya, minggu pertama ya. Dari yang paling atas itu ya, saya ulangi. Sifat fluida, prinsip dasar tegangan geser ya. Kemudian minggu kedua tegangan geser pada dinding silinder yang bergerak. Minggu ketiga tegangan geser pada disk yang berputar. Ya, disk itu plat berbentuk lingkaran gitu ya. Minggu keempat tegangan geser pada permukaan bola yang berputar. Minggu kelima gaya pada bidang datar. Bagi dua ini bagian 1 dan bagian 2. Minggu keenamnya gaya pada bidang datar ya. Yang bagian kedua, yang terakhir yang 7 gaya pada bidang lengkung ya. Kemudian minggu ke-8-nya setelah UTS nanti fluida bergerak. Minggu 9-nya variasi tekanan pada fluida yang mengalir. Minggu 10 prinsip momentum pada fluida jet dan nozzle. Minggu 11 prinsip momentum pada band. Band itu putaran ya, lengkuan atau putaran. Prinsip momentum pada reducing band. Minggu 13 prinsip energi, minggu 14 analisa device. Ini ngikuti Clayton ya. Saya istilahnya juga ngikuti bab situ biar kalian tidak bingung. Jadi itu materinya. Kemudian nanti RPS-nya tadi saya kirim ya.
RPS-nya saya kirim, baca sendiri aja itu. Setiap topik itu ada tujuannya apa-apa, kalian biar tahu juga ya. Belajar ini tujuannya apa, kalian baca sendiri. Pas ini tidak ada responsi ya. Kemudian penilaiannya adalah nanti ada tugas ya. Ada tugas atau kuis ya, mungkin tugas ya. Nilainya itu 20% tugas, minimal 20% ya. Kemudian 80%-nya hasil ujian UTS UAS ya. Jadi kalau tugas itu kalian mesti mengerjakan, mesti mengumpulkan ya, kalau enggak bisa turun nih nilainya. Jangan sampai ada yang enggak mengerjakan atau mengumpulkan tugasnya. Itu kemudian apalagi ya, nilai sudah ya, saya kira itu untuk pengantar ya. Nanti UTS-nya apakah online, apakah offline ya, tentunya mengikuti perkembangannya, termasuk kuliah berikutnya itu mengikuti perkembangan. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada ya kita mulai masuk ke materi ya, PDF yang sudah saya bagikan. Ini sudah bisa dilihat ya, ada bagian nanti ya, di papan ya. Halo, sudah bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa. Ya. Kemarin tadi grupnya sudah ya, linknya ya. Sudah, Pak, di grup. Oke, nanti kalau begitu mati, klik yang link yang dibuat Beren ya. Sifat-sifat fluida ya. Ikhtisar mekanika fluida itu digambarkan di sini ya. Mekanika fluida atau istilahnya fluid mekanik ya, itu dibagi menjadi berdasarkan klasifikasinya ya. Kalau klasifikasinya dari segi fasa ya, mekanika fluida itu dibagi menjadi mekanika fluida di fasa gas dan mekanika fluida di fasa cair ya. Yang padat tidak ada ya, karena padat bukan fluida. Fluida itu kalau tidak gas ya cair ya. Yang gas misalnya udara, argon ya, hidrogen dan sebagainya ya. Kemudian kalau cair itu adalah air, minyak dan sebagainya, fasa cair ya. Nah, sini yang dipelajari antara lain adalah kompresibilitas ya. Kompresibilitas itu artinya kompresibel atau tidak kompresibel ya. Ini tidak belajar dalam mengenai istilah ini ya. Akhirnya dipelajari di materi-materi lainnya ya. Fluida itu ada yang kompresibel, ada yang tidak kompresibel, kompresibilitas. Yang kompresibel contohnya apa? Yang kalau istilah dikompres berarti apa? Kalau satu yang kompresibel itu berarti bisa dikompres. Bisa dikompres itu artinya apa? Volumenya bisa diperkecil gitu. Kompres itu volumenya diperkecil, dipadatkan. Kompres itu molekulnya jadi lebih dirapatkan, densitasnya dinaikkan dengan jalan dikompres, volumenya diperkecil ya. Itu namanya fluida kompresibel. Contohnya apa? Gas ya. Gas itu umumnya semua adalah fluida kompresibel ya. Karena volumenya bisa dikurangi, nanti jarak antar molekul jadi lebih rapat, densitasnya lebih tinggi ya, dari sebelumnya. Kalau yang tidak bisa dikompres namanya ya incompressible, tidak bisa dikompres, tidak bisa, volumenya tidak bisa dikecilkan lagi, itu biasanya cairan. Cairan mempunyai kompresibilitas yang kecil ya, kalaupun bisa dikecilkan volumenya itu sangat sedikit sehingga kadang-kadang praktis dianggap
incompressible, tidak bisa dikompres itu ya cairan. Kemudian densitas ya kita sudah tahu semua, densitas, vikositas, tekanan uap, surface ya, masuk lagi semua ya di Zoom yang baru ya. Baik, kita lanjutkan ya dengan Zoom yang baru. Kemudian juga bisa mekanika fluida itu dibagi menjadi dua ya, berdasarkan tinjauan gaya ya, yaitu statika dan dinamika. Statika fluida dan dinamika fluida. Statika fluida itu mempelajari fluida dalam keadaan statik. Statik itu diam, tidak bergerak. Ya. Yang maafnya neto gaya yang bekerja pada benda itu 0. Itu disebut statika fluida. Ya, nanti belajar stabilitas, tekanan, buoyancy ya. Terus kedua, kalau dinamika fluida ya fluidanya mengalir ya, karena ada sigma F tidak 0, akhirnya bergerak fluida itu dinamakan dinamika fluida ya. Yang di bab setelah UTS nanti dinamika fluida. Yang sebelum UTS juga ada nih, bergeraknya juga ada. Yang tekan geser itu sebenarnya termasuk fluida yang bergerak ini, akibat fluida bergerak. Jadi nanti kita bicara laminer turbulen, kemudian viscid ya, gaya inersialnya lebih dominan daripada gaya viskosnya, fluida bergerak itu ya. Kemudian steady, unsteady, kemudian compressible, incompressible. Tadi di jenis-jenis sifat fluida juga sudah kita diskusikan tadi, apa itu compressible dan incompressible. Itu ya pembagian skop dari mekanika fluida. Kemudian definisi ya, apakah yang dimaksud dengan fluida? Kalau ditanya, definisinya adalah seperti ini kira-kira. Fluida adalah segala material atau zat yang akan mengalami deformasi. Deformasi itu perubahan berbentuk. D itu berubah, formasi itu bentuk, berubah bentuk atau mengalir ya. Jadi bisa berubah bentuk saja atau mengalir jika dikenakan gaya geser padanya. Jadi kalau digeser itu bentuknya berubah atau mengalir, bahkan sampai mengalir.
Contohnya air, udara, gas, ya itu kan fluida, karena kalau dikenakan gaya geser maka akan mengalir atau minimal bentuknya berubah. Definisinya di situ ya. Gaya geser itu apa? Gaya geser itu gaya yang diberikan ke benda berupa geseran ya. Gaya itu ada gaya tekan ya, compressive force. Ya, ada gaya tarik, kalau ditarik namanya tensile force ya. Ada lagi gaya geser, compressive force. Tergantung arahnya nih semua. Semuanya gaya, cuma karena arahnya itu ada yang namanya kompresif, itu kalau ditekan. Ya tarik itu apa ya? Tensil ya, tensil force ya, tarik ya, atau digeser. Kalau digeser namanya shear force ya, shear force. Ya kalau kalian belajar mekanik fluida harus tahu betul apa itu shear force ini ya. Itu definisi, kemudian ini contoh-contohnya. Mana yang diantara berikut yang termasuk fluida? Dari sini mana yang fluida ini? Pasta gigi ya, pasta gigi yang kita pakai sehari-hari itu fluida atau bukan itu? Fluida kalau menurut definisi ini ya. Karena kalau kita gores, digeser itu digores pakai tangan, salah satunya kan bentuknya berubah. Ya. Dan itu juga bisa dialirkan ya, di industri bisa dipompa, bisa diaduk ini. Dipompa, diaduk itu sebenarnya dikenakan gaya geser pada fluida itu. Dia bentuknya berubah dan mengalir ya. Kalau sabun ini kalau sabun yang bukan cair ya, kalau sabun cair itu berbasis kalium ya. Kalau sabun padat itu berbasis natrium. Kalau sabun padat itu dua macam, bisa berbentuk fluida, bisa juga berbentuk padat ya. Sabun padat itu biasanya dalam suhu kamar berbentuk padatan ya, kita gunakan itu ya. Tapi dia di industrinya itu dipompa juga ya. Dengan cara apa? Dengan cara suhunya dinaikkan. Jadi zat itu kalau suhunya dinaikkan kita tahu ya bisa berubah fasa dari padat ke cair, leleh. Sabun juga begitu, di industri biar bisa diproses itu dipanaskan, biar bisa dipompa sehingga mendekati lelehnya berubah jadi fasa cair minimal pasta sehingga bisa dipompa ya, berubah jadi fluida, bisa diaduk juga waktu mengolah. Nah, contohnya seperti itu ya, pengertian fluida. Tekanan dan tegangan geser pada fluida, tadi ya sudah saya sebut ya. Tekanan, stres atau tegangan, kalau disebut stres itu tegangan atau tekangan. Jadi kalau ada istilah tegangan itu artinya tekanan. Bahasa Inggrisnya stress. Definisinya adalah gaya persatuan luas permukaan. Jadi tegangan atau tekanan itu sama, satuannya sama. Ya, kita tahu kalau tekanan satuannya ya gaya persatuan luas. Itu definisinya adalah gaya dibagi atau setiap satu satuan luas. Dan nanti yang beda ini luasnya ini yang berbeda ya. Kalau compressive force ya luasannya adalah luas yang tegak lurus arah gaya atau luas proyeksinya. Nah kalau shear force nanti lain, bukan itu ya luasnya. Luasnya ya luas permukaan yang terkena gaya shear ya, kalau shear force. Pada fluida gaya arah normal terhadap permukaan persatuan luas permukaan disebut tekanan. Arah normal itu yang tegak lurus itu yang panah ke atas, yang vertikal itu adalah arah normal. Ya, itu disebut tekanan ya, umumnya bukan tegangan tapi memberikan istilahnya tekanan. Bisa gaya tekan, bisa gaya tarik, sama-sama arahnya vertikal atau normal terhadap permukaan.
bisa compressive force, bisa tensile force ya. Arahnya tegak lurus permukaan. Komponen tangensial disebut shear stress. Gaya geser atau tekanan geser. Shear stress itu tekanan geser, tapi seringnya disebut tegangan. Tegangan geser, shear stress. Jadi kalau ada gaya yang arahnya tidak tegak lurus permukaan, seperti yang digambar itu gaya F, itu bisa diuraikan. Ada sebagian yang arah normal, ada sebagian yang arah tangensial ya. Seperti kalau di fisika itu ya dipecah jadi dua, F itu ada yang F. Ini digambarnya apa? Fn ya, arah normal, ada komponen yang F T ya, V. Fn-nya kalau theta-nya itu antara normal dan gaya, Fn-nya adalah F cosinus theta. Sementara Ft-nya apa? F sinus theta. Kalau theta-nya itu sudut antara normal dengan gaya. Gitu ya. Yang F itu ada resultannya jumlahnya bukan seperti aljabar, tetapi seperti rumus ABC itu jumlahnya. Sudah dipelajari di fisika resultannya. Jadi kalau ada komponen gaya, harus bisa menghitung resultannya berapa besarnya, arahnya kemana. Sebenarnya juga kalau ada gaya yang arahnya tidak normal, harus bisa menguraikan masing-masing komponennya ke arah vertikal dan tangensial dan besarnya berapa. Ini sudah dipelajari di fisika ya. Nanti ada soal terkait ini, nanti di gaya geser pada bidang lengkung itu harus bisa menguraikan nih komponen gaya. Mana yang arah vertikal, mana yang arah tangensial ya. Minggu berapa itu gaya pada bidang lengkung itu yang menggunakan konsep di penjumlahan gaya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, slide berikutnya ya, halaman berikutnya. Sifat fluida. Cairan akan berbentuk seperti wadahnya dan membentuk permukaan bebas, free surface cairan ya. Gambar yang warnanya pink itu ya. Berbentuk seperti permukaan dan membentuk free surface ya. Free surface itu ya permukaan cairan itu sendiri. Ini surface ini penting nanti kalau di ilmu teknik kimia. Karena di sekitar surface itu kalau nanti ada kontak antara dua fasa fluida, maka di surface itu akan berperan di dalam fenomena transport. Transport itu perpindahan komponen dari fasa yang satu ke fasa yang lain itu adalah menembus surface. Jadi surface itu sangat penting. Kalau dua cairan dicampurkan misalnya ya, tidak saling larut ya, kan ada surface yang berkontak. Ya, namanya itu interface istilahnya. Kemudian juga kalau seperti gambar itu ada interface juga antara liquid dengan gas. Liquid dengan gas itu kan berkontak itu permukaannya.
itu namanya interface. Interface itu antar fasa, jadi di antara dua fasa itu ada kontaknya disebut interface. Ya, interface itu sangat penting dalam fenomena transfer. Ya, kalau di teknik kimia nanti kalian PMP ya, ketemu saya nanti PMP ya, kalau saya yang tugaskan mengajar nanti akan ada kita akan belajar fenomena transport. Salah satunya adalah perpindahan komponen dari satu fasa ke fasa yang lain menyeberang interface. Interface itu adalah subface di antara dua fasa yang saling berkontak. Sedangkan kalau zat gas saja ya tidak ada interface. Ya, kalau di dalam satu wadah gas mengalami ekspansi sampai di ini wadahnya dan mengisi seluruh ruang yang tersedia. Gas tidak membentuk permukaan bebas. Ya. Kalau gas ya di dalam tangki isinya gas saja, kecuali di tangki itu ada cairannya. Baru terbentuk interface ini. Gas dan uap sering digunakan sebagai kata sinonim. Gas dan uap itu sering digunakan sebagai kata sinonim itu ya yang serupa. Tapi ini sebenarnya agak beda gitu ya. Bedanya apa, ada yang tahu? Antara gas dan uap. Bedanya apa ya? Ada yang tahu? Ada yang bisa jelaskan apa bedanya gas dan uap? Halo, ada yang tahu bedanya gas dan uap? Kalau udara itu apa? Ya, silakan kalau mau mencoba menjawab siapa? Mungkin itu, Pak, dari kelembabannya mungkin. Kalau gas kering, uap kayak basah-basah gitu. Uap kayak basah-basah. Kalau basah, ya mungkin ke sana arahnya ya. Kayak basah. Basah itu udah harus air ya maksudnya ya. Kalau enggak, Pak, lebih ke lembab gitu aja. Lembab. Tapi kalau istilah lembab itu air ya. Jadi kalau istilah lembab itu mesti air. Nggak ada kalau nggak air, lembab ya. Nanti belajar di UO2 ya, kalau istilah lembab atau humidity itu air. Kalau bukan air nanti ada istilahnya itu. Kalau udara itu mengandung apa saja itu? Nitrogen ya 75%, kira-kira ya. Oksigen 21%, tadi kan tidak bulat. Ada komponen lain apa? Komponen selain nitrogen dan oksigen di udara itu. Di udara sekitar kita itu. Ada apa di udara, kandungan di udara sekitar kita itu? CO2. Apa? CO2, Pak. Tadi yang menjawab apa Pak? Yang keras Karbon CO2. dioksida, Pak. Ya CO2 ada ya. Ya kan kalau kita bernapasan mengeluarkan CO2. Apalagi kecuali CO2, N2, O2, CO2 apalagi? Ya, orang proses harus tahu ya. Udara itu di industri digunakan, kita gunakan juga, kita hirup ya. Di industri banyak digunakan gas itu ya. Jadi harus tahu komponennya ya. Komponen itu kadang-kadang untuk kasus-kasus tertentu penting. Salah satu komponen yang ada di udara itu. Untuk kasus-kasus yang lain dianggap tidak penting komponen itu. Itu jadi beda tergantung kasusnya. Tapi harus tahu komponennya apa saja ya. Jadi O2, N2, CO2 apalagi? Helium ada enggak helium? Ada ya, biasanya ada. Argon itu ada kecil ya, meskipun kecil tapi ada.
Yang lain terus apa? Udara itu. Kalian harus tahu nih ya, ini yang membedakan orang teknik, apalagi teknik kimia. Teknik kimia itu ilmu proses harus tahu nih. Kalau fakultas lain tidak tahu mungkin tidak masalah. Kalian harus tahu itu udara apa yang penting di udara. Komponen belum disebut. Ini Pak, katanya Charles COVID Pak. Apa? Katanya Charles COVID. COVID itu partikel berarti ya. Partikel yaitu itu kalau pas ada ya. Yang lain apa yang penting? Yang normal-normal saja. Dari asap kendaraan bermotor Pak. Karbon monoksida ya Pak. CO bisa. Ada CO-nya. Yang lain apa? Yang lain. Kalau partikel ya memang ada, tergantung partikelnya. Yang enggak partikel ya. Kalau partikel tergantung situasi di mana ya. Partikel debu itu ada juga ya. Debu itu ada, coba udara disaring ya. Kendaraan bermotor, Anda kan ada filternya itu ada debu ya. Debunya macam-macam tergantung situasi di mana udara itu berada, debunya. Yang lain lagi apa yang penting? Ini harus tahu ini, ada satu yang belum disebut yang penting itu. Kalian ketahui. Apa? Ozon mungkin, Pak. Apa? Ozon ada, ya. Lapisan ozon, tapi sedikit ya. Yang lain yang penting. Uap air, Pak. Ya, H2O. H2O. Jadi yang penting itu sebenarnya 3 itu ya. N2O2, CO2 ada ya. H2O. Jangan lupa kalau helium itu sedikit, ozon mungkin sedikit ya. Argon sedikit yang cukup banyak dan sering itu N2O2 mungkin CO2, CO itu ya ada tergantung kalau dekat-dekat jalan raya itu ya dari asap kendaraan itu mungkin tinggi juga CO-nya dekat industri. Dan yang penting di mana-mana ada itu H2O ya, H2O. Nah, tadi itu saya sebutkan H2 itu kadang-kadang komponen yang penting harus diperhitungkan, kadang-kadang komponen tidak penting juga tergantung kasusnya kita untuk proses apa gitu ya. Kalau dalam hal kita proses pengeringan, H2 itu penting ya, penting. Dalam kasus pembakaran dengan menggunakan udara juga cukup penting ya. Tapi kalau dalam kasus misalnya udara digunakan untuk sebagai medium fluida untuk sistem pneumatik ya, untuk tekanan mungkin tidak terlalu penting. Itu makanya itu kadang-kadang penting, kadang-kadang enggak. Di antara komponen itu ada yang gas, ada yang uap atau enggak itu di antara udara tadi? Mana yang disebut gas, mana yang disebut uap? Tadi kan yang nyebut air tadi kan disebut uap air ya. Kenapa kok enggak gas air? Jadi H2O itu gas atau uap? Uap air. Yang ada di udara ya. Uap. Kenapa disebut uap? Kalau O2 enggak disebut uap. Kuasanya kan sebenarnya sama-sama gas ya. Makanya tadi sinonim tadi ya, mirip tadi ya. Fasanya kan sama. Fasa itu kan yang ada cuma 3, padat, cair, dan gas. Ya, cuma gas itu kadang-kadang ada yang disebut uap. Sepertinya contohnya itu air itu seringnya disebut uap. Kalau O2 enggak, uap O2 itu enggak, uap N2 itu enggak lazim. Kalau air, uap air tadi kalian nyebut aja uap air, padahal dia juga
sama-sama gas dibanding nitrogen. Kenapa disebut uap? Air di udara. Karena Nah, kalau itu ya. Karena apa? Ya, yang mau jawab silakan. mungkin karena kalau air kan di temperatur ruangan wujudnya cair, Pak. Tapi kalau O2 di temperatur ruangan wujudnya sudah gas. Jadi makanya Kalau udara di temperatur ruangan wujudnya gas. Kalau H2O di temperatur ruang wujudnya cair. Loh, yang di udara itu temperaturnya apa? Tidak bisa ruangan? Air. ruang, Pak. Temperatur ruang. Iya, Tapi wujudnya apa? Wujudnya apa? Air apa gas yang di udara? gas. Gas ya. Jadi air itu di temperatur ruangan tidak harus berwujud cair ya. Iya kan? Ya, Pak. Nah, saya ngoreksi tadi loh, air itu kalau temperatur ruangan wujudnya air belum tentu. Yang di udara itu kan bisa suhu ruangan. Tapi wujudnya gas. Ya. Jadi air itu di temperatur ruangan bisa berwujud cair, bisa berwujud gas. Yang gas mana di udara ini? Ada komponen air berwujud gas. Tapi kenapa air disebut uap di situ? Tadi ya, untuk kita diskusi itu ada gas, ada uap, dan harus tahu menurut saya ya. Kalian itu nanti ilmu proses kalau kerja di industri apa harus tahu kenapa disebut uap. Karena tidak hanya air saja yang disebut uap itu, banyak. Apa kira-kira yang bedakan di situ? Di udara aja kita bacanya biar ingat kenapa yang itu gas juga tapi sering disebut uap gitu loh ya. Jadi disebut gas juga nggak salah, gas H2O ya boleh bahasanya gas. Tapi lazimnya disebut uap. Ya, uap itu sebenarnya gas yang berbeda dengan gas lainnya. Bedanya apa kira-kira? Kalau uap disebut karena berasal dari penguapan, Pak, dari air. Berasal dari penguapan. Kalau CO2 bisa nggak berasal dari penguapan? Ya jawabannya udah mendekati benar ya, cuma ya. Kalau CO2 bisa nggak berasal dari penguapan? Kalau di panggung-panggung itu bukannya CO2 uap itu. Kalian malah lebih tahu ya. Yang seperti ada asap itu kan dari es kering ya. Es kering itu kan CO2 padat ya. Ya, Pak. CO2 padat terus menguap ya. CO2 juga bisa berasal dari penguapan. Nah, penguapan barang padat bukan cair ya. Namanya es kering ya. Jadi tadi sebenarnya sudah mendekati benar, yang disebut uap itu adalah gas yang kondensable. Nah, begitu istilahnya. Kondensable artinya apa? Kondensable. Apa artinya kalau disebut kondensable? Bisa terkondensasi. Bisa terkondensasi, gitu ya. Pada suhu dan tekanan berapa ya tekanan operasi yang konteks kita bicarakan? N2 itu bisa kondensable atau enggak? Bisa dikondensasikan atau enggak? Dikondensasikan kan nantinya pengertian kondensasi itu kan berubah fasa dari gas ke cair ya. Kalau N2 itu bisa enggak dikondensasi? Halo? Harusnya bisa, Pak. Bisa, karena ada diagram frasanya yaitu N2 cair kan juga bisa tuh. Disimpan dalam bentuk cair juga bisa. N2 juga bisa dikondensasi. Tapi pengertiannya kondensable itu kondensable pada tekanan dan operasi
yang dikaji atau yang dilakukan gitu nih. Jadi kalau kita di industri misalnya di AC ya, industri AC itu ya kan ada aliran gas ya dipakai untuk pendinginan itu kan tekanannya kan segitu, sekitar segitu ya. Maka itu yang disebut uap itu hanya 2U-nya saja, N2-nya tidak. Kenapa ya? Pada tekanan itu N2 tidak akan terkondensasi. Yang terkondensasi kan airnya itu yang netes itu di belakang. Makanya disebut air disebut uap. Kalau N2-nya disebut gas ya, karena pada tekanan operasi itu N2 tidak mengembun, N2 embunnya harus tekanan sangat tinggi ya. Jadi itu ya apa namanya natural gas ya, natural gas LNG itu ya, LNG itu natural gas ya. Natural gas itu komponen utamanya metan CH4 ya, dia cair itu dikirimnya air, bisa dikondensasi. Tapi namanya metan itu seringnya disebut gas ya, karena pada tekanan-tekanan tidak terlalu tinggi dia tidak bisa dicairkan, harus sangat tinggi. Jadi itu yang membedakan antara gas dan uap. Kalau uap itu ya pada kondisi-kondisi tertentu yang nggak terlalu tinggi bisa diembunkan, dicairkan, dikondensasi. Yang uap itu bukan air saja ya, metanol itu juga sering disebut uap karena mudah dia dicairkan. Ya. Alkohol juga ya, uap alkohol. Alkohol itu etanol ya. Bensin itu, uap bensin bukan gas bensin kalau bensin uap. Oh ada uap bensin, makanya harus ditaruh di lemari asam. Ya. Ada uap-uap cairan tertentu yang mudah menguap, zat kimia disebut uap karena dia mudah menguap dan bisa dikondensasikan. Itu ya tahu ya bentuknya bedanya antara gas dan uap. Kalau udara itu N2O2 itu kalau digunakan di proses biasanya sering disebut non-condensable yang tidak terembunkan kecuali ada proses tertentu yang N2 dipisahkan terus dicairkan tekanan tinggi baru bisa dicairkan. Kalau proses normal yang tidak tekan terlalu tinggi biasanya disebut non-condensable komponen N2O2-nya, tidak akan mengembun. Ya. Itu ya, jadi harus tahu begini ya, tidak usah dingin-dingin, harus tahu. Orang proses harus tahu itu apa uap, apa itu gas. Banyak juga uap itu contohnya ya. Apakah baja suatu fluida? Ini gambar industri baja itu begitu. Iya, kalau dipanaskan baja itu jadi fluida ya, jadi meleleh pada temperatur lelehnya. Nanti kalau dingin berubah jadi padat. Tergantung konteksnya ya. Mekanika fluida berhubungan dengan tingkah laku atau behavior fluida saat diam, statika fluida, dan pada saat fluida bergerak. Dinamika fluida tadi sudah. Kemudian sifat-sifat fluida ya. Satu yang penting itu adalah mass density atau speed density juga. Density saja bisa tahu density adalah massa dibagi volume. Rho adalah limit delta V mendekati 0, delta M per delta volume. Ya massa persatuan volume saja gampangnya. Kemudian ada lagi besaran yang disebut specific weight, ya, gamma. Ini besaran ciptaan saja nih, bukan besaran dasar. Ya. Di textbook ini sering digunakan nanti gamma. Kalau ada gamma itu adalah densitas dikalikan percepatan gravitasi, rho kali G kalau gamma. Diingat-ingat ya, nanti di rumus banyak digunakan gamma. Kalau gamma di sini kontak yang kita bicarakan, di sini artinya adalah rho kali G. Kalau tekanan hidrosati kan rho GH atau dituliskan secara singkat gamma kali H, misalnya begitu. Kemudian berikutnya adalah specific gravity S. Ini juga besaran ciptaan atau turunan ya. S itu specific gravity adalah rasio antara fluida dengan air atau antara fluida dengan air. Specific gravity untuk cairan ya. Ini untuk cairan ini kalau untuk gas nih fluida dengan udara rasionya. Specific gravity gas itu perbandingan antara gamma fluida
dengan air untuk cairan, kalau untuk gas gamma fluida dengan udara. Perbandingan gamma berarti sama dengan juga perbandingan rho karena G-nya kan konstan. Atau rho air dibanding rho fluida dibanding rho air untuk spesifik graviti cairan, kalau spesifik graviti gas itu rho gasnya dibanding rho udara. Ya. Jadi untuk cairan spesifik gravitasi itu bisa kurang dari 1 kalau densitas cairannya lebih rendah dari air, minyak misalnya ya. SG-nya berarti spesifik gravitasi itu sering juga disingkat SG atau S saja. Itu kurang 1, ada juga yang lebih besar dari 1 kalau densitas cairannya lebih besar dari air. Yang sering dinotasikan sebenarnya S titik G kecil ya, spesifik gravity atau S saja. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada pertanyaan berikutnya nih ya, sifat penting ya. Ini ya. Ini terkait tegangan geser. Adalah viskositas ya. Viskositas. Kalau kita SMA itu sering disebut kentalan ya. Kentalan. Tapi lebih kental itu belum berarti viskositasnya lebih tinggi ya, belum tentu ya. Karena yang suatu itu kental, sebenarnya kental dengan viskositas itu agak beda. Kental itu kan seolah-olah mendekati fasa padat itu ya kental. Tapi kalau satu yang kental belum tentu viskositasnya lebih tinggi. Yang pas sebenarnya definisinya nih, viskositas itu adalah ukuran tahanan fluida terhadap aliran. Fluid resistant to flow. Jadi kalau fluida itu mau dialirkan, dia akan lawan perlawanannya itu ya. Sebesar apa? Semakin besar perlawanannya untuk dialirkan, viskositasnya semakin besar. Ya contohnya kalau kita ada piston ya terus diberi apa namanya itu, tora atau apa ya untuk mendorong pistonnya. Atau silinder kosong dia diberi air terus dikasih piston ya didorong. Kalau silinder itu diisi air sama silindernya diisi pasta, dorongnya berat mana? Berat kalau diisi pasta kan ya. Sama-sama didorong itu pengertiannya dialirkan. Ya, dialirkan. Artinya apa? Pasta itu viskositasnya lebih tinggi daripada air. Karena kalau mau dialirkan lebih berat. Ya, melawannya lebih berat. Sehingga harus diberikan gaya yang lebih besar. Karena gaya itu prinsipnya kalau untuk aliran itu adalah energi yang harus diberikan, ya gaya itu ya, terhadap tahanan yang diberikan oleh fluida, tahanan mengalir yang diberikan oleh fluida, gaya itu. Kemudian untuk belajar viskositas itu ini kasusnya nih ya, kasusnya adalah digambar ya. Ada fluida di antara dua plat sejajar. Ya, plat itu sejajar, platnya itu adalah horizontal, itu digambar ini ya. Ada plat bawah, ya garis saja itu sebenarnya itu plat ke arah menembus menembus papan atau menembus kertasnya ini ke arah sana ya. Itu plat yang di atas, yang di bawah, terus di atasnya juga ada plat. Ya. Luasnya sama-sama A misalnya ya, luasnya enggak usah dipikirkan berapa luas, yang jelas ada plat luas A ya. Kemudian di antara plat itu diisi fluida, ada fluida di antara dua plat itu.
Nah ini kok enggak tumpah lewat samping ya, itu sampingnya ada dindingnya, cuma dindingnya jauh sekali antara dinding kiri kanan itu jauh. Ya. Bayangkannya begitu saja ya. Atau platnya itu luasnya itu tak hingga luas sekali panjang. Kemudian sehingga fluidanya itu tidak jatuh ke samping ke sini. Ya. Jadi fluidanya itu tetap bisa berada di dalam wadah di dalam plat itu. Jarak di antara dua plat itu Y ya. Jarak di antara dua plat itu Y. Kemudian katakanlah plat yang bawah itu berperan sebagai plat diam, stationary surface, sementara yang plat atas bisa digeser, bisa digerakkan, atau moving surface atau moving plate ya. Yang atas bisa digerakkan. Bagaimana plat atas bisa bergerak? Kalau diberikan gaya F. Ya, jadi gaya F itu diberikan ke plat di atas. Plat di atas didorong dengan gaya F sehingga bergerak terus. Bergerak terus ke arah kanan itu, sesuai panahnya ini ya. Didorong bergerak ke arah kanan dengan gaya sebesar F dengan kecepatan V. Ya, jadi itu ada besaran A, luas plat ya, perhatikan ya, luas plat yang mana ya, yang menempel di dalam hal ini yang menempel dengan fluidanya. Katakanlah air saja bayangan fluidanya. Kemudian ada gaya F, ada kecepatan meter per detik yaitu gerak dari platnya. Nah, perhatikan gaya F dalam hari ini itu arahnya adalah tangensial terhadap cairan yang menempel pada plat. Betul ya, tangensial itu kan geser. Menyinggung, tadi yang digambar kayak tadi, menyinggung. Tangensial itu yang menyinggung. Ya, jadi tidak normal kalau gaya seperti itu ya. Kalau normal itu tegak lurus ke bawah dalam ini dia ke samping tangensial, menyinggung. Platnya didorong ke arah tangensial, menyinggung. Nah, seperti yang sudah didiskusikan di atas, kalau gaya itu arahnya tangensial, maka akan timbul apa namanya tadi? Gaya geser. Gaya geser. Sehingga nanti di situ muncul yang namanya tegangan, bukan tekanan ya. Tegangan. Ya, pengertiannya sama dengan tekanan tapi istilahnya tegangan. Tegangan geser. Shear stress. Jadi shear force menimbulkan shear stress. Kalau gayanya itu arahnya tegak lurus ke bawah itu nanti tekanan. Nah, karena ini tangensial namanya tegangan dan namanya apa? Ya, namanya gaya geser ya, menimbulkan tegangan atau stres. Di mana timbulnya tegangan di mana? Timbulnya tegangan di mana? Kalau arah gayanya tegak lurus ke bawah kan timbul tekanan. Tekanannya di mana? Sekarang misalnya kalau arahnya ke bawah gaya, plat-platnya kita injak, kita duduki, kan ketambahan gaya berat platnya arahnya ke bawah juga, terus ada gaya berat kita yang ke bawah timbul tekanan. Tekanannya itu di mana? Tekanan yang akibat berat kita dan berat plat itu. Tekanannya di mana yang ditimbulkan? Di fluidanya kan ya, di airnya, di fluidanya. Di fluidanya. Nah, sedangkan kalau platnya digeser tadi ke arah tangensial, maka timbul apa tadi? Tegangan, stres. Tegangannya di mana? Di platnya atau di cairannya? Tegangannya.
Yes. Del sampai itu terusannya tuh. 2005. Ada ya? Itu aku, Pak. Ada. Ya, Pak. Tegangannya di mana? Di plat atau di cairannya? Plat, Pak. Ya? Di platnya, plat. Pak. Plat. Laura, Tingguina, tegangannya di mana tadi kalau platnya ditekan atau diberi gaya tadi? Di platnya, Pak. Di platnya. Florencia, Violina ya, di mana tegangannya kalau platnya diberi tekanan? Digerakkan tadi, diberi gaya F, platnya sehingga bergerak didorong gitu ya. Tegangannya atau stresnya itu terjadi di mana? Kalau menurut saya di platnya, Pak. Di platnya. Rinanda, Wicak. Wicak siapa ini? Terputus ya tulisannya. Iya, Pak. Mana stresnya? Tegangannya? Saya juga mikirnya di platnya, Pak. Platnya. Hans Dersen. Saya juga di platnya, Pak. Di platnya. Angelita Rusli. Mungkin di platnya, Pak. Di platnya. Trixen. Mungkin sama Pak di platnya. Platnya. Ricardo Angelino di platnya juga. Mungkin di platnya juga sih, Pak. Mau menjawab di platnya ya. Kalau tali yang gantung kita ganduli, istilahnya berarti ganduli ya. Kita bergantungan di tali itu ya, itu ada stres juga namanya, tapi bukan geser ya, tensile stress, tegangan tarik. Tegangannya di mana itu? Tali. Tali ya, talinya tegangan tarik. Talinya jadinya kendor itu kan jadi kenceng gitu ya, seperti menegang gitu ya, kenceng. Betul. Betul, Pak. Kalau plat baja kan, plat baja pernah tahu ya, tebalnya katakanlah setengah senti gitu ya. Ya misalnya kita bayangkan saja, terus kita dorong gitu ya. Itu memang tambah kenceng itu bajanya kira-kira. Enggak, tambah kenceng atau enggak bajanya? Kalau tali tadi, bayangkan kalau tali tadinya kendor gitu, terus itu yang olahraga ada yang gantungan atau manjat tali, talinya kan tambah kenceng, dipegangannya juga terasa itu. Bahkan nanti kadang-kadang putus itu ya, kalau kalau tali tidak mampu menahan tegangan, itu putus itu ya. Ini kurang berapa, 20 menit, kalau habis diingatkan, nanti gini ya, saya tadi lupa. Itu yang di RPP itu kan kewajiban dari universitas itu ya. Nanti fleksibel aja kita ya. Kalau nggak selesai ya dibahas diskusikan berikutnya gitu ya. Susah saya kalau dibatasi karena kelas itu kan dinamis ya, kadang-kadang ada pertanyaan, kadang enggak mesti. Saya aja yang menyesuaikan, jadi ya diusahakan topik per minggunya seperti itu, cuma kalau nggak persis nanti ya enggak apa-apa gitu ya. Di kalian kalau saya tanya kemarin diskusi apa ya, kalau saya lupa diingatkan saja. Ya, Pak. Itu kalau plat didorong, plat baja kan tahu ya, besi lembaran itu ya, kalau didorong, karena kasusnya begini, itu platnya tambah tegang atau enggak? Sekarang membayangkan kejadian, kalau tali tadi kan bisa dibayangkan ya, tambah tegang, ada stres, sama stresnya bukan shear stress, tapi
tensile stress, tertarik gitu talinya, tambah kengkeng. Kalau talinya nggak kuat menahan tarikan itu akan putus gitu ya. Itu karena kenapa putus? Karena setiap tali itu baik tali dari plastik maupun tali dari baja itu punya kekuatan untuk menahan tensile stress, tegangan tarik. Dia tegang talinya, kan kelihatan juga itu tegang, dirasakan. Talinya kena tegangan karena beban tadi, karena ditarik oleh beban, oleh gaya. Kalau ini didorong itu, kalau dibayangkan plat itu didorong, platnya apa? Jadi menegang. Kira-kira gimana? Nggak menegang, Mbak, platnya. Nggak menegang ya, karena platnya kan mengalir masalahnya. Kalau platnya itu mentok ke tembok, kita dorong, nah baru di situ ada kompresi stres. Ya, ada beda loh ya, betul ya, beda ya. Kalau bayangkan kalau plat itu didorong tapi menatap tembok itu ya, kita dorong terus baru di situ platnya menegang gini ya, ada tapi tegangan dorong ya, kompresif stres ya. Kalau ini platnya kan kita diskusinya tidak menabrak tembok ya, platnya itu pokoknya bayangannya panjangnya panjang sekali, sudah ya, bergerak begitu aja. Terus kita kita mengamati di bagian ini ada dua plat, yang bagian atasnya bergerak. Jadi platnya tidak menegang ya. Karena platnya tidak menegang, berarti stres dalam ini shear tadi ya tidak terjadi di platnya. Ya. Ini kita belajar shear stress di sini nanti. Yang stres, yang menegang itu bukan platnya ya dalam hal ini. Nah, di mana kalau nggak plat ya cuma dua, kalau nggak plat kan di cairannya. Di cairannya. Jadi tegangan itu timbul muncul di cairannya. Ya, inget-inget ya. Saya rasa beda kasusnya ya. Kalau platnya didorong mentok tembok, lain dengan kasus ini. Kalau ini plat nempel di permukaan, platnya pokoknya bergerak aja horizontal. Ya. Nanti yang terjadi stres tegangan adalah di cairannya, bukan di platnya. Tegangannya namanya tegangan geser karena platnya menggeser cairannya, gitu ya. Nah, tegangan geser itu definisinya ini, yang di kanan ini ya. Tegangan geser dalam hal ini tegangan geser di cairan berarti. Satuannya adalah Newton per meter kuadrat. Ya. Lambangnya to, rumusnya adalah to sama dengan F per A. Gaya persatuan luas. Tapi harus ingat bahwa gayanya bukan yang didorong mentok tadi, menabrak tembok tadi tidak, tapi gaya geser. A-nya adalah luas permukaan gesernya, bukan luas proyeksi, bukan luas normal. A-nya adalah permukaan yang permukaannya tergeser seluas berapa, begitu nanti ya. Kalau yang tergeser oleh plat itu seluas berapa A-nya itu. Itu definisinya to itu adalah F per A, dan to itu menurut hukum Newton ya. Itu ada korelasi nih, ini hukum Newton untuk fluida ya. Untuk fluida Newtonian ada itu, fluida Newtonian di bawah ada. Itu rumusnya itu korelasinya tegangan geser yang F per A tadi adalah viskositas cairannya dikalikan dV per dy. dV per dy itu adalah apa? Gradien, dI per dy itu kan gradien. Gradien kecepatan fluida ke arah Y. Kalau kita bicara gradien kecepatan fluida, artinya apa? Siapa yang bisa jawab? Kalau ada istilah gradien kecepatan fluida ini mengindikasikan atau berarti fluidanya gimana? Halo? Siapa yang mencoba menjawab? dV per dy itu gradien.
Kalau ada gradien itu berarti ada apa? Yang bisa ditarik kesimpulan ada apa? Kalau kok ada gradien berarti apa? Ini hukum Newton ya, tentang viskositas namanya. Ini nggak apa-apa, nanti saya teruskan besok kalau nggak selesai kan. Biar kita itu ini, biar kalian tuh ingat gitu loh ya. Oh dulu pernah diskusi gini berarti begini. Kalau ini ada gradien, berarti kesimpulannya apa? Siapa yang mencoba menjawab? Ada kemiringan. Ada kemiringan. Yang miring siapa? Fluidanya. Fluidanya kan tidak miring kan, dia fluida ya. Platnya Mas Pak. Ya kalau platnya kan horizontal juga tidak miring. Kalau miring untuk sudut ya. Ya memang gradien itu kemiringan, tapi kemiringan itu maksudnya ada pengertiannya ya, kemiringan itu ya. Bukan dalam arti ya posisi boleh, tapi mengartikannya harus pas ya. Ada yang lain yang yang ya istilahnya kemiringan memang gradien, tapi maksudnya kemiringan itu apa, itu harus pas ya. Mungkin ada pertambahan atau pengurangan kecepatan fluidanya, Pak. Nah itu ya, kemiringan itu maksudnya apa? Pertambahan Ada atau pengurangan kecepatan fluida secara konstan. penambahan atau pengurangan kecepatan fluida. Ya kalau pengurangan itu maksudnya dari cepat ke lambat, perlambatan gitu ya. Iya, Pak. Perlambatan. Yang ini tadi platnya digerakkan tuh kecepatannya tetap ya. Tetap tidak berubah, katakanlah 100 meter per detik segitu terus. Terus kok kalau perlambatan siapa yang mengalami perlambatan? Kalau perlambatan tuh lama-lama berhenti ya. Kalau percepatan kecepatannya lama-lama naik loh, pengertiannya perlambatan. Kan begitu ya kalau kita belajar percepatan dan perlambatannya. Pengurangan tadi loh. Pengurangan istilahnya kan berkurang itu kan sesuatu yang tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil, tapi lama-lama nol gitu atau gimana maksudnya? Yang lain bisa bantu jawab, boleh diskusi. Ini tersisa 10 menit, nanti selesai depan ya, enggak apa-apa biar ingat maksud saya. Kalau pengertian jawabnya ada pengurangan itu yang saya bayangkan ya berkurang lama-lama nol itu, lama-lama kalau itu kecepatan lama-lama berhenti gitu loh. Maksud saya. Apakah begitu pengertiannya? Kalau lama-lama berhenti itu siapa yang berhenti? Kalau dalam hal ya, yang kita perhatikan tadi, kalau plat itu platnya digeser itu siapa yang berhenti misalnya? Platnya, Itu Pak. aja. Platnya enggak berhenti, digeser terus, kecepatannya konstan di sini. V tadi kecepatannya. Geser terus, pokoknya ada sesuatu yang dorong terus sehingga atau ada sesuatu yang menggerakkan. Makanya platnya itu kata-kata hingga aja bayangannya. Bergerak dengan kecepatan konstan. Artinya kalau bergerak kecepatannya konstan, platnya apakah dv-nya pengertiannya nol? Di sini Enggak, Pak. tidak, ya berarti artinya ada gradien tadi, ada apa yang kalian harus menangkap ini peristiwa ini. Siapa yang mencoba menjawab? Dari rumus yang itu ya, Pak. Dengan Ya geser. dari rumus cuma kita itu melihat fenomena kejadian ya. Dengan kejadian rumusnya kok begini itu berarti ada apa di kejadian itu. Maksud saya begitu, biar ingat. Tegangan gesernya berbanding lurus sama viskositas. Enggak itu maksud saya, ya berbanding lurus betul itu ya, dengan viskositas. Maksud saya di situ kan ada dv per dy itu ada gradien tadi kan ya. Kalau ada gradien namanya gradien kecepatan tadi ya, berarti ada apa di situ? Kok ada gradien itu berarti ada kejadian apa gitu, kok muncul gradien itu, maksud saya itu.
Kok muncul besaran gradien itu berarti ada apa di kasus ini? Tadi ada yang jawab kecepatannya apa tadi? Perlambat tadi, saya kurang jelas tadi. Maksudnya diperlambat itu atau berkurang. Berkurang itu berarti kan perlambatan. Ya, tadi kan saya bertanya lebih lanjut, berarti apakah ada sesuatu yang kecepatannya berkurang terus berhenti atau gimana? Perlu penjelasan gitu ya. Kalau jawabannya itu. Nah, jadi begini ya, ini kurang 7 menit. Jawabannya adalah ada kecepatan yang berbeda. Ya, berbeda sama berkurang itu lain ya. Betul enggak lain? Iya, Pak. Ini ya, dua motor melaju, dua mobil melaju di jalan tol, yang satu kecepatannya 100 km per jam, yang satu 80 km per jam. Konstan tidak berkurang, keduanya konstan tidak berkurang terus gitu, tapi itu berbeda. Jadi berbeda dan berkurang itu ada pokoknya beda ya. Jadi itu jawabannya kenapa ada gradien kecepatan, karena ada kecepatan yang berbeda. Kuncinya itu yang ingatnya, ada gradien tadi, kemiringan tadi. Miring itu menunjukkan perbedaannya, pengertiannya. Di sini ada kecepatan yang berbeda. Kecepatan yang berbeda itu di mana? Di mana kira-kira yang berbeda itu? Di mana yang berbeda kecepatannya? Di molekul-molekul fluidanya. Ya, jadi kita bicara sudah tingkat molekuler ya. Bayangkannya harus per molekul sudah. Tidak bisa bulk, tidak bisa curah. Bedanya antar partikel kan molekul ya. Tidak tampak mata. Ya, tapi yang kita bayangkan begini. Kalau air ya, fluidanya air itu molekulnya katakanlah seperti kelereng bentuknya, katakanlah untuk mensimplifikasi nih ya. Molekulnya bentuknya bulat-bulat gitu ya. Nah, itu ketika plat tadi digerakkan, karena permukaan platnya kan kontak dengan fluidanya. Maka di situ akan terjadi apa istilahnya ya? Diserempet ya. Bahasa gampangnya, bener ya? Diserempet ya. Serempetan mobil itu. Iya, Pak. Serempet. Serempet itu namanya geser. Ya. Shear itu nyerempet. Geser. Kalau digeser apa yang terjadi? Kalau kita naik mobil terus diserempet oleh mobil yang lebih cepat itu apa yang terjadi? Kita akan merasa terdorong ya. Terdorong ya. Dorongnya pakai serempet ya, bukan di siapa yang hobi biliar ya. Yang hobi biliar itu kan terjadi ada geseran di situ ya, ada serempetan kan antara bola satu dengan bola satunya ya, karena kalau nyinggung dari samping kan namanya diserempet itu. Betul enggak? Iya, Pak. Kalau diserempet apa yang terjadi kalau diserempet? Gerak, Pak, bolanya. Maju, Pak. Maju, bergerak ya. Iya, gerak. Kalau serempet tadinya diam jadi bergerak. Itu kesimpulannya itu. Seperti ini fenomenanya. Jadi ini kan molekul tadinya diam, terus begitu platnya digerakkan, platnya nyerempet. Molekul cairan yang terserempet ya, tergeser oleh plat, maka akan bergerak.
Bergeraknya apakah sama dengan yang nyerempet kecepatannya? Tidak ya. Kalau bergerak itu kan tidak harus sama dengan yang ini. Bergeraknya kecepatannya nggak harus sama dengan yang menggeser menyenggol kan ya. Tidak ya, lebih kecil tentunya kan ya. Tidak terus sama kecepatannya. Seperti kita kalau mobil keserempet ya kita terasa didorong aja. Ya. Jadi yang terserempet kecepatannya tidak harus sama dengan di yang menyerempet. Katakanlah, nah 2 menit lagi ya. Katakanlah ini ya, molekulnya itu jejer-jejer gitu ya dari atas ke bawah. Yang paling atas keserempet bergerak. Yang bergerak, yang molekul yang nomor dari atas ya, nomor 2 bergerak. Paling atas bergerak. Yang paling atas bergerak tadi nyerempet di bawahnya apa enggak? Nyerempet kan ya. Di bawahnya kan tadinya diem. Diserempet loh molekul yang di atasnya bergerak oleh akibat serempetan. Tadi kan bergerak juga ke bawahnya. Bawahnya juga bergerak, tapi dengan kecepatan tidak sama dengan yang di atasnya, lebih rendah tentunya ya. Dan seterusnya, nanti yang ke bawah itu menyerempet juga yang paling bawah, yang di bawahnya sehingga yang bawahnya bergerak. Sehingga molekul itu digerakkan akibat tadi gaya gerakan plat, molekul-molekul itu akan bergerak ke arah kanan, cuma gerakannya kecepatannya berbeda-beda. Makin ke bawah makin kecil, ya. Makin ke bawah makin kecil, sehingga timbullah apa tadi yang namanya perbedaan kecepatan itu. DV itu maksudnya bedanya kecepatan antara molekul yang atasnya dengan di bawahnya. Persentinya perbedaannya berapa? Misalnya itu DV per DY gitu ya. Paham ya? Nah, gradien kecepatannya di molekul-molekul itu antar lapisan molekul itu ya. Itu DV per DY-nya itu ya. Terus yang penting ini 1 menit terakhir ini ya, saya biasa nggak mau melebihi. Yang ini saya teruskan minggu depan ya, karena ini pengertian sebenarnya pentingnya di sini. Model yang digunakan ya, molekul yang menempel di plat, molekul terakhir yang menempel di plat itu dianggap tidak tergeser, kecepatannya sama dengan kecepatan plat, dia tidak tergeser, menempel namanya kan ya. Ada molekul yang teradsorb ya, atau terikat secara adhesi ya di plat itu dianggap dia tidak tergeser, dia ikut kecepatan plat, kecepatannya sama dengan plat, dia yang menggeser molekul di bawahnya. Paham ya? Molekul yang paling atas nempel di plat dianggap ya ini biar mudah. Simplifikasi atau model itu begitu, dianggap dia selalu kecepatannya sama dengan plat. Dia yang geser molekul bawahnya. Sampai dengan kecepatan plat molekul yang paling atas, baru molekul yang di bawahnya nanti kecepatannya beda. Sementara yang molekul yang melampau di plat bawah ya kecepatannya sama dengan kecepatan plat bawah, jadi 0. Molekul yang nempel di plat yang bergerak dan sama dengan plat bergerak, molekul yang menempel di plat yang diam yang di bawah kecepatannya sama dengan kecepatan plat diamnya 0 ya. Jadi saya tidak terikat topik, sulit kalau di topik satu bab karena berapa topik berhentinya di mana juga tergantung dinamika kelas ya. Topik yang RPP di mana Neo itu ya sebagai syarat begitu, tapi isinya nanti menyesuaikan aja. Saya akhiri, kita lanjutkan minggu depan ya. Selamat pagi minggu depan. Hibrid nanti saya umumkan lewat grup ya, hibridnya gimana perkembangannya, apakah bisa difasilitasi oleh Pak Pras atau enggak. Kalau enggak ya nanti ya tetap online, nanti ngikuti diskusi di grup saja. Terima kasih, saya akhiri. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, silakan dimatikan dari yang buka tadi, Beren yang buka ya. Oke, Pak. Zoom. Oke.